bersama pengurus atau tokoh agama dari Gereja Katolik Paroki Santo Kristoforus Sungai Pinyo. Perkenalkan nama Bapak. Nama saya Frater Martinus Filipus, biasa dipanggil Frater Martin. Apa itu frater? Frater adalah calon pastor, di mana tahap untuk menjadi imam atau menjadi seorang pastor itu kami jalani kurang lebih 14 tahun. Sekarang saya di tahun yang ke-12, jadi 2 tahun lagi untuk menjadi seorang pastor. Ya, itu. Berarti sudah cukup lama ya? Ya, udah. Kalau dalam Gereja Katolik Roma itu menjadi imam atau pastor itu lumayan lama tahapnya. Ada beberapa tahap yang harus kita jalani. Ya, saya di sini ingin mewawancari Bapak tentang sekilas tentang gereja di sini. Yang pertama itu bagaimana sejarah didirikannya gereja atau rumah ibadah ini? Paroki Santo Kristoforus Sungai Pinyo itu paroki Gereja Katolik Roma, di mana berpusat di Kuskupan Agung Pontianak. Nah, jadi Kuskupan Agung, dalam Kuskupan itu ada paroki-paroki. Salah satunya paroki Sungai Pinyo ini itu awalnya bernama Santo Fransiskus Assisi. Itu kalau dari jalan depan kita ke ujung sana ada gereja tua. Dulu di situ, lalu perkembangan, lalu didirikanlah gereja yang di sini. Itu sejak tahun 1987. Awalnya 1987 sampai pada hari ini. Kemudian berkembang hingga pada hari ini. Dan paroki ini punya stasi. Stasi itu ada wilayah-wilayah tempat kita pelayanan, itu ada 25 stasi yang menjadi bagian paroki Santo Kristoforus Sungai Pinyo. Ya. Yang kedua, bagaimana pemikiran Anda sebagai tokoh agama dalam memakmurkan gereja atau rumah ibadah ini? Ya, kalau berbicara soal pemikiran dan memakmurkan gereja atau rumah ibadat, kita selalu berpusat pada ajaran gereja. Kalau gereja Katolik itu ada 3 magisterium, kitab suci, dan ajaran-ajaran gereja. Nah, 3 hal inilah yang menjadi patokan, di mana kami sebagai gereja Katolik itu punya satu pimpinan, yaitu paus, lalu uskup, dan para pastor. Memakmurkan gereja atau rumah ibadat ini tentu saja punya visi misi ya. Jadi visi misinya ya menjadikan umat Allah yang ada di setiap stasi itu berkembang baik secara iman maupun hidup setiap hari. Itu yang dilihat dalam hidup setiap hari ya. Tidak hanya hidup secara iman Katolik, tapi mereka juga kita melihat untuk berdialog dengan agama lain. Selain itu terbuka, tidak menjadi gereja inklusif tertutup, tapi selalu gereja Katolik dari arti katanya sendiri saja universal kan, universal, terbuka untuk segala. Jadi sebenarnya kesempatan seperti ini tuh baik untuk berdialog dengan agama-agama lain atau kepercayaan lain yang ada di Sungai Pinyo ini sendiri. Jadi selama ini sih, sejauh saya melihat dari awal, tidak ada halangan yang membuat kita saling bertukar pikiran dari gereja sini dan gereja sini. Yang ketiga, apa sarana dan prasarana atau kegiatan di gereja ini atau rumah ibadah ini? Kalau dari segi sarana dan prasarana atau kegiatan dalam gereja Katolik ini sendiri, khususnya paroki Sungai Pinyo, itu ada beberapa kelompok kategorial. Ada umat secara umum ya, lalu biasanya dalam paroki itu ada DPP atau semacam panitia kecilnya. Nah, dari DPP itu nanti ada beberapa kategorial. Ada bapakat atau khusus bapak-bapak, ada WK wanita Katolik, lalu ada remaja, lalu ada OMK orang muda Katolik, lalu ada sekami. Itu anak-anak kecil yang TK atau SD gitu. Nah, dari kategorial inilah kegiatan-kegiatan itu, baik itu kegiatan agama maupun perwujudan dari kegiatan agama itu di tengah masyarakat dilakukan sesuai dengan kelompok kategorial ini. Jadi
Bapakat ada kelompoknya sendiri, bapak-bapak. Misalnya mereka doa lingkungan, lalu kunjungan orang sakit. Nah, jadi berjalannya ya sesuai dengan kelompok-kelompok yang ada. Sudah teratur dengan kelompok yang sudah dibentuk oleh gereja. Jadi semuanya itu mempermudah kegiatan berlangsung. Dari apa yang dianjurkan gereja, mereka biasanya dari perkelompok kategorial ini menjalankannya dengan sesuai umur, sesuai kelompok itu. Itu yang selama ini berlangsung. Ya. Yang selanjutnya, bagaimana aktivitas di gereja saat melakukan ibadah? Apakah jumlah jemaah meningkat? Kalau dari sisi aktivitas gereja yang sudah dilakukan seperti kategorial itu, perkembangan umat itu biasanya meningkatnya kita melihatnya dari jumlah baptis. Dibaptis untuk menjadi orang Katolik. Jadi dari umat nanti mereka menikah lalu punya anak, anaknya berapa, nanti di situ akan seperti disensus gitu. Nah, disensus lah bahasanya. Lalu dibaptis itu nanti mereka ditentukan nama baptisnya. Nama baptisnya itu pasti nama orang kudus, Santo Santa. Lalu kayak saya Santo Martinus. Nah, Santo itu berarti dipercaya hidupnya baik, orang kudus yang selama hidup dia tuh dekat dengan Tuhan. Nah, jadi nama itulah yang menjadi pelindung anak itu nanti. Nah, dari jumlah baptis ini kita melihat adanya peningkatan. Sejauh ini dengan 25 stasi dari awal sampai tahun 2021 jumlah umat itu yang tadinya sedikit sekarang berkembang menjadi kurang lebih 11.000. Itu data tahun 2019. Ya, jadi 2 tahun biasanya pendataan umat itu dilakukan 2 atau 3 tahun sekali. Nah, dulu Mempawah itu jadi bagian Sungai Pinyu. Gereja yang ada di Mempawah dan sekitarnya itu menjadi bagian Sungai Pinyu. Tapi karena Sungai Pinyu ini sudah menjadi besar, hampir 30 tahun lebih, maka Mempawah paroki sendiri. Ya, Mempawah itu paroki sendiri. Lalu Mandor itu dulu di Pinyu menjadi paroki sendiri. Nah, itu pemecahan dari Pinyu. Nah, sudah dipecah pun Pinyu masih tetap banyak. Sampai hari ini 2019 itu jumlah umat 11.000. Ya, dan itu perkembangan yang menurut kami signifikan. Besar. Ya. Selanjutnya, bagaimana sih pendapat Anda sebagai tokoh agama tentang COVID-19 sekarang ini? Ya, saya rasa semua tempat ibadah ya, kita sekarang mengalami ya keprihatinan yang mendalam. Karena bayangkan saja jumlah umat yang banyak tapi mereka dibatasi untuk ke gereja. Ada physical distancing, bangku gereja dibuat tanda biar berjarak 2 meter, dan itu akhirnya ya membuat kami tokoh agama merasa sangat sedih gitu. Sedih karena ya tidak semua bisa hadir. Contohnya saja dari kelompok kategorial tadi, anak-anak sekami dan bayi itu kan tidak boleh kan? Tidak boleh ke gereja. Lalu lansia. Itu tidak boleh ke gereja. Jadi lansia, sekami, orang-orang yang mengalami sakit, bahkan umat yang punya anak kecil otomatis dia tidak ke gereja karena anaknya kan tidak mungkin dibawa, dan kalau dia ke gereja otomatis dia pulang ketemu anaknya. Nah, itu yang juga menjadi pemikiran, keprihatinan bersama. Tidak hanya di Pinyu tapi di stasi-stasi lain juga itu mengalami hal yang sama. Walaupun kita ke kampung-kampung, masuk ke kampung-kampung di tempat mereka tinggal ya, prokes yang kita pakai sama. Dan itu menjadi keprihatinan, sangat keprihatinan. Umat sangat merindukan ke gereja, tapi ke gereja pun tetap dibatasi ya. Gereja Pinyu itu sebenarnya kalau semua duduk normal itu bisa sampai 300 lebih. Tapi sekarang tidak sampai 70. Tidak sampai 70 orang karena dibatasi itu tadi. Kecuali kalau kiri kanannya dan belakang itu disusun kursi. Lebih dari itu tidak bisa sebanyak itu. Itu yang ada di Pinyu. Jadi gimana sih
selaku jadi tokoh agama itu mensosialisasikan tentang COVID-19 ini? Ya, kalau dari tokoh agama, dari sudut pandang gereja, yang pertama harus selama ini yang kami lakukan bahwa adanya COVID-19 ini, kita harus beri pemahaman ke umat bahwa ini bukanlah hukuman dari Tuhan. Biasanya adanya musibah besar yang menimpa kita itu dalam arti tertentu kita melihat itu hukuman dari Tuhan. Umat kita beri kesadaran, pemahaman yang baik dengan sudut pandang gereja Katolik bahwa COVID-19 yang pertama-tama terjadi bukan karena Tuhan, bahasa sederhananya Tuhan tuh marah dengan kita lalu kita diginikan. Nah, itu yang pertama harus kita. Dan dari hal itu setelah mereka memahami dengan baik, lalu kita mengajak mereka bagaimana mengatasi hal ini. Mengatasi ini dengan mematuhi ya prokes yang disiapkan pemerintah. Kalau pemerintah itu mengatakan gereja harus tutup, ya tutup. Ya. Tidak gereja harus ditutup lalu kita berontak karena ini, tidak. Tapi kita mengajak umat kalau daerah itu zona hitam, misalnya kemarin di Anjungan itu zona hitam, gereja Katolik tutup. Tutup ya? Tutup. Lalu Kepayang sempat ada gereja Kristen yang juga satu gereja itu jadi OTG, gereja Katolik yang ada di situ juga tutup. Ya. Jadi melihat situasi kondisi sekitar lingkungan kecamatan atau lingkungan sekitar gereja, jika ada peningkatan jumlah yang kena COVID, gereja pasti tutup. Itu yang selama ini kami lakukan. Dan selanjutnya, yang terakhir, apa harapan Anda selanjutnya selaku tokoh agama? Kalau harapan saya sih atau kami selanjutnya sebagai tokoh agama ya, kita semua dengan harapan bahwa salah satu jalan untuk mengatasi COVID ini kan harus vaksin. Ya, Harus vaksin. Maka kami setelah gema vaksin itu muncul beberapa bulan lalu, kami yang pertama dari tokoh-tokoh umat, dan itu di Mempawah. Di Mempawah. Di Mempawah. Di Polres dah. Ya, di Polres itu kami semua bertiga, 2 pastor dan saya, itu semua ke Mempawah. Kita vaksin, kita beri contoh ke umat dan menunjukkan kalau kami sudah divaksin. Dan umat jangan takut gitu. Dan dari hal itu membantu mereka menerima secara perlahan. Tidak mudah memang, apalagi ya minta maaf orang-orang di kampung, di hulu sungai kan, ya mereka kan pemahamannya sempit, tidak kayak kita lah gitu. Nah, maka butuh perjuangan memang untuk mengajak mereka keluar dari kampung. Jangankan itu, mengajak mereka pakai masker aja itu susah gitu. Maka ya pelan-pelan. Dan harapan kami sih, ya saya rasa ini harapan kita semua agar COVID bisa diatasi dengan baik. Ya. Dan selesai, dan aktivitas kita mungkin walaupun new normalnya tidak terlalu membuat kita terjepit. Ya. Ya, sekian, terima kasih dari jawaban dari Bapak. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.